Halo dan selamat bergabung lagi di obrolan mendalam kita. Kali ini kita akan fokus nih ke inti dari gimana sih perusahaan itu berinteraksi, bersaing satu sama lain. Sumber utama kita kali ini bab 5 dari buku strategi yang udah klasik ya, Competitive Strategy. Nah, bab ini spesifik banget bahas soal langkah kompetitif. Anda mungkin pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya dalam persaingan bisnis gitu, ada langkah-langkah tertentu yang kok kayaknya langsung nyulut perang, perang harga misalnya, atau reaksi keras lainnya. Tapi ada juga langkah lain yang kayaknya adem ayem aja, dibiarin gitu aja sama pesaing. Atau gimana caranya sebuah perusahaan bisa kasih sinyal, isyarat kuat gitu ya soal niat mereka tanpa harus ngomong terang-terangan. Nah, misi kita sekarang ini nih, kita mau coba bongkar logika di balik langkah-langkah kompetitif ini. Kita bakal lihat gimana sih keputusan itu dibuat, gimana perusahaan mencoba ya katakanlah mempengaruhi langkah pesaingnya. Ngomongin jenis-jenis langkah spesifik nih yang ada di bab 5, mungkin bisa dijelasin dulu kenapa sih pemahaman soal struktur industri secara keseluruhan itu jadi penting banget? Apa hubungannya gitu sama keputusan kita mau ngambil langkah kompetitif A atau B? Oh tentu, ini fundamental banget sih. Jadi struktur industri itu kan mencakup banyak hal ya. Misalnya berapa banyak pemain utama di situ, terus seberapa kuat posisi mereka masing-masing, lalu seberapa mirip produk atau layanan yang mereka tawarin, terus seberapa besar sih biaya tetap mereka. Contohnya industri yang butuh investasi pabrik besar di awal, gitu kan, kayak manufaktur atau penerbangan. Nah, tingkat pertumbuhan industrinya gimana? Cepat atau lambat? Sampai ke, nah ini menarik, seberapa beda sih tujuan masing-masing pesaing? Itu semua ini tuh kayak nentuin suhu atau iklim persaingannya lah ibaratnya. Ini menetapkan kondisi medan perang dan aturan main dasarnya gitu, sebelum satu langkah pun diambil. Kalau kita paham ini, kita jadi bisa lebih bagus ngukur risikonya. Contohnya ya, di industri yang biaya tetapnya tinggi banget, terus pertumbuhannya lagi lesu, wah, perang harga itu bisa destruktif banget buat semua pemain. Bisa hancur-hancuran. Terus, jangan lupa juga soal aliran informasi antar pesaing. Gimana mereka saling baca situasi, seberapa transparan mereka soal kapasitas produksi atau rencana ekspansi misalnya, seberapa jago mereka nangkep sinyal dari langkah kompetitor. Ini semua ngebentuk konteks yang, wah, krusial banget. Tanpa paham konteks ini, langkah kita secanggih apapun idenya bisa jadi malah langkah bunuh diri nanti. Oke. Jadi pahamin dulu medan perangnya ya. Fondasinya harus kuat dulu. Nah sekarang kalau kita masuk ke langkah spesifiknya nih, di bab 5 itu kan ada pembedaan yang menarik ya. Katanya nggak semua langkah itu efeknya sama dalam memancing reaksi. Ada semacam pengelompokan gitu ya? Dari sebuah langkah kompetitif. Intinya, ada kayak 3 rasa atau 3 jenis hasil dari langkah strategis. Dan milih yang mana itu, wah, penting banget. Pertama nih, ada langkah yang istilahnya mengangkat semua perahu. Maksudnya, langkah ini nguntungin perusahaan kita, tapi sebenarnya juga nguntungi pesaing, meskipun mereka nggak ikut-ikutan ngelakuin hal yang sama persis. Contohnya apa ya? Mungkin kayak kampanye bareng untuk ningkatin citra positif seluruh industri. Atau ada inovasi teknologi dasar yang semua pemain bisa adopsi buat bikin proses lebih efisien. Nah, langkah jenis ini tuh yang paling aman. Cenderung nggak memicu konflik langsung karena ya semua merasa dapat manfaat. Atau paling nggak merasa dirugikan lah. Terus yang kedua, ada langkah yang butuh semacam kerjasama implisit. Jadi gini, langkah ini nguntungin kita dan pesaing. Tapi ada syaratnya. Mungkin kesepakatan soal standar teknis tertentu. Kalau semua ikut, biaya produksi bisa turun buat semua. Atau produk jadi lebih gampang nyambung satu sama lain. Kan bagus buat konsumen dan industri. Tapi langkah ini butuh kayak sinyal atau keyakinan gitu, bahwa yang lain bakal ikut. Soalnya kalau cuma kita sendiri yang gerak, bisa jadi malah kita yang rugi sendiri. Nah, yang ketiga, ini nih yang sering jadi biang keruk ketegangan. Langkah yang sifatnya zero sum, atau bahkan bisa negatif sum juga buat pesaing. Maksudnya, langkah ini nguntungin kita justru karena pesaing nggak akan atau nggak mampu ngikutin. Tujuannya ya jelas, seringkali buat rebit pangsa pasar, atau bangun benteng pertahanan yang susah ditembus, atau mungkin manfaatin kelemahan spesifik dari pesaing kita. Nah, jenis langkah ini yang paling tinggi risikonya buat memicu retaliasi, pembalasan, atau yaitu tadi, perang harga atau perang lainnya. Jadi kalau kita mikir strategis nih, seringkali tujuannya itu ya cari langkah di kategori pertama atau kedua tadi. Atau, kalaupun harus ambil langkah kategori ketiga, cari yang dampaknya nggak langsung ngancem dapur ngebulnya pesaing utama kita.
Kalau kita bisa perbaiki posisi kita tanpa bikin pesaing merasa, wah ini eksistensi saya terancam nih, atau merasa terpojok banget, nah kemungkinan terjadinya persaingan yang saling merusak itu jadi lebih kecil. Ibaratnya kita cari celah buat maju, tapi nggak usah bangunin raksasa tidur gitulah. Wah, ini bener-bener bagian yang bikin mikir strategis banget ya. Oke, katakanlah kita udah milih nih, mau ambil langkah jenis A, B, atau C tadi. Terus gimana cara kita memperkirakan gitu, apakah pesaing ini bakal bales atau enggak? Dan kalaupun bales, seberapa cepat reaksinya? Apa sih yang bikin mereka kadang-kadang kayaknya lambat gitu responsnya? Kan itu bisa jadi keuntungan buat kita ya, ada jeda waktu. Nah ini menarik. Bab 5 ini menyoroti beberapa faktor kunci yang menciptakan apa yang disebut retaliation lags. Gampangnya, jeda waktu dalam pembalasan. Paham soal jeda ini penting banget. Baik pas kita mau nyerang, biar bisa manfaatin jedanya, maupun pas kita lagi bertahan, biar bisa perkecil jeda buat penyerang. Faktor pertama, itu jeda persepsi. Simpelnya gini, pesaing mungkin nggak langsung sadar kita udah bergerak. Atau mereka sadar sih, tapi nggak langsung ngeh, gitu, langsung nangkep signifikansi atau dampak penuh dari langkah kita. Semakin langkah kita itu halus, nggak kelihatan mencolok, atau semakin kompleks efeknya, ya biasanya semakin lama jeda persepsi ini. Faktor kedua, nah ini seringkali yang paling makan waktu, jeda persiapan. Jadi meskipun mereka udah sadar dan udah paham dampaknya, pesaing kan butuh waktu buat ngerencanain dan ngejalanin balasan yang efektif. Coba bayangin deh, kalau balasannya itu butuh misalnya ngembangin produk baru dari nol, atau bangun pabrik tambahan, atau ngelatih ulang tim sales mereka, atau ganti kampanye marketing gede-gedean. Wah, ini bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan kan? Semakin besar sumber daya dan perubahan internal yang dibutuhin buat bales, ya semakin lama jeda ini. Ini nggak sih kita ruang bernapas? Oke, jadi ada jeda karena nggak sadar, terus ada jeda karena butuh waktu buat siap-siap ya. Ada lagi? Ada lagi, faktor ketiga, ini agak teknis, ketidakmampuan mentarget balasan. Maksudnya gini, kadang balasan yang paling logis itu susah banget diarahkan cuma ke kita sebagai penyerang. Contoh ya, misalnya kita berhasil rebut pelanggan pesaing di kota A. Pesaing mungkin mikir, oke, kita balas potong harga. Tapi, kalau mereka nggak bisa bikin potongan harga itu cuma berlaku di kota A aja, gimana? Mereka terpaksa harus nurunin harga buat semua pelanggan mereka di seluruh negeri misalnya. Wah, biayanya kan jadi gede banget tuh. Mungkin jadi nggak sepadan sama kerugian awal di kota A tadi. Dilema kayak gini bisa bikin mereka jadi ragu buat balas pakai cara itu. Oke. Jadi balasannya malah bisa jadi senjata makan tuan buat mereka sendiri ya, karena biayanya terlalu besar. Menarik. Yang keempat, ini seringkali yang paling dalam nih, paling strategis. Tujuan yang bertentangan, atau istilahnya mixed motives. Ini situasi di mana kalau mereka balas langkah kita, tindakan balasan itu malah nabrak kepentingan mereka yang lain. Atau malah ngerusak citra merek mereka, atau nggak sejalan sama strategi jangka panjang mereka sendiri. Contoh klasik yang sering banget dikutip di buku ini tuh keraguan Gillette waktu Big ngeluarin pisau cukur sekali pakai yang murah banget. Kalau Gillette ikut-ikutan bikin produk serupa, itu kan bisa makan penjualan pisau cukur sistem mereka sendiri yang lebih mahal dan lebih untung. Jadi ada kanibalisasi internal gitu. Atau contoh lain, IBM yang dulunya agak lambat masuk ke pasar mini komputer secara agresif. Kenapa? Ya karena khawatir itu bakal ganggu dominasi dan keuntungan gede mereka dari bisnis mainframe. Wah, jadi benar-benar harus paham jeroannya pesaing ya. Apa sih yang penting buat mereka, asumsi-asumsi mereka apa, terus potensi konflik internal mereka gimana. Ini krusial banget ya buat prediksi jeda reaksi ini. Ini jadi ngingetin ke pembahasan di bab-bab sebelumnya di buku ini, soal analisis pesaing. Persis, itu kuncinya. Analisis pesaing yang mendalam itu bukan cuma soal angka pangsa pasar mereka berapa, tapi juga soal DNA mereka tuh gimana sih? Apa yang mereka anggap sebagai aset paling berharga? Struktur insentif internalnya gimana? Itu semua bantu kita prediksi reaksi mereka. Tapi kita nggak cuma pasif nebak-nebak aja loh. Kita juga bisa aktif mempengaruhi reaksi mereka. Ada beberapa taktik defensif nih yang disorot di bab 5. Pertama, kita bisa bangun reputasi akan ketegasan. Maksudnya gimana? Ya, secara konsisten kita tunjukin. Kalau ada yang nyerang posisi inti kita bakal balas dengan keras dan cepat. Kalau pesaing udah belajar dari pengalaman bahwa ganggu kita itu akibatnya mahal, ya mereka bakal lebih mikir 2 kali buat mulai. Ini soal bangun disiplin pasar lewat rekam jejak kita. Jadi kayak ngasih sinyal, jangan macam-macam sama kita gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, yang kedua,
Ini konsepnya menarik banget. Kita bisa coba menyangkal basis bagi pesaing. Artinya, langkah kita itu dirancang sedemikian rupa sehingga bikin basis kekuatan atau keunggulan pesaing jadi kurang relevan atau jadi terlalu mahal buat dipertahankan di area yang kita serang. Contoh yang disebut di buku itu, gimana strategi harga Texas Instruments yang agresif banget di pasar jam tangan digital dulu. Itu mungkin bikin basis kekuatan Gillette yang waktu itu juga sempat masuk ke pasar jam digital dalam hal merek dan distribusi jadi kurang efektif di pasar itu. Akhirnya, itu ikut berkontribusi pada keputusan Gillette buat keluar dari pasar jam digital. Oh, jadi kayak bikin medan perangnya jadi nggak nguntungin lagi buat mereka ya? Aturan mainnya diubah gitu? Tepat sekali, bikin aturan main di segmen itu berubah, sehingga keunggulan lama mereka jadi nggak berlaku lagi, atau jadi terlalu mahal buat dipertahankan di situ. Oke, sangat masuk akal. Nah, buku ini kemudian kan menekankan suatu konsep yang katanya mungkin paling penting nih dalam langkah kompetitif, yaitu komitmen. Bisa kita gali lebih dalam nggak? Apa sih sebenarnya makna komitmen dalam konteks strategi persaingan ini kok penting banget katanya? Janji manis atau niat baik di hati ya, ini lebih ke tindakan nyata yang secara jelas, kredibel, dan seringkali susah dibatalkan, mengkomunikasikan sumber daya dan tekad kita ke pesaing. Tujuannya apa? Buat ngurangin ambiguitas. Kita pengen pesaing itu benar-benar yakin yakin-yakinnya bahwa kita akan melakukan apa yang kita bilang atau tunjukin. Sehingga mereka jadi harus masukin keyakinan itu dalam perhitungan strategis mereka sendiri. Kenapa ini jadi kuat banget? Karena gini, komitmen yang kredibel itu bisa secara efektif mencegah retaliasi, atau bahkan bisa mencegah langkah agresif dari pesaing sejak awal mula. Kalau pesaing udah percaya banget nih, kita bakal pertahanin pangsa pasar baru kita mati-matian, bahkan kalau harus rugi sementara, atau kalau mereka yakin kita pasti bakal bales serangan mereka dengan kekuatan penuh, nah kalkulasi untung rugi mereka jadi berubah kan? Memulai perang jadi kelihatan terlalu mahal, atau risikonya terlalu tinggi buat kalah. Jadi, komitmen yang efektif itu mengubah persepsi pesaing tentang hasil yang mungkin terjadi dari tindakan mereka. Tapi ini nih yang krusial. Gimana caranya kita nunjukin komitmen yang kredibel itu? Rasanya nggak cukup ya kalau CEO kita cuma ngomong di konferensi pers, kami berkomitmen penuh pada pasar X. Gitu aja. Anda bener banget. Omongan doang itu murah dan gampang diingkari besoknya. Kredibilitas komitmen itu dibangun lewat tindakan nyata. Tindakan yang seolah-olah mengikat tangan kita sendiri. Bikin kita jadi susah atau mahal banget kalau mau mundur. Nah, bab 5 ini ngasih beberapa cara konkret nih. Pertama, alokasi sumber daya yang signifikan dan kelihatan jelas oleh pesaing. Ini bisa bentuknya bangun pabrik baru yang gede dan khusus buat produk itu. Atau investasi R&D besar-besaran buat teknologi yang cuma relevan di pasar itu. Atau ngeluncurin kampanye pemasaran multitahun yang masif banget. Tindakan kayak gini ngirim sinyal kuat. Lihat nih, kita udah nanam modal gede di sini, kita nggak bakal pergi gitu aja. Kedua, bikin pengumuman publik yang sangat jelas, spesifik, dan sifatnya mengikat. Semakin publik dan semakin spesifik sebuah pernyataan niat, semakin besar biaya reputasi kalau kita nanti ingkar janji. Ini kayak sengaja bakar jembatan di belakang kita sendiri. Oh, jadi biar kita sendiri juga susah buat mundur ya? Betul. Ketiga, pakai apa yang disebut mekanisme disiplin. Ini bisa berupa aset atau kapabilitas yang secara spesifik kita rancang buat ngasih pelajaran ke pesaing kalau mereka berani ngelakuin tindakan tertentu yang nggak kita inginkan. Contohnya nih, kita punya kapasitas produksi cadangan yang jelas-jelas kita siapin buat banjirin pasar pakai harga murah kalau ada pesaing yang coba-coba rebut pangsa pasar kita. Cukup dengan adanya mekanisme ini aja, itu udah bisa jadi pencegah yang efektif. Keempat, secara sengaja kita ikat diri kita lewat kontrak jangka panjang yang susah dibatalin. Misalnya kontrak eksklusif sama pemasok kunci atau sama saluran distribusi penting. Atau kita investasi ke aset yang sangat terspesialisasi yang nilainya bakal hilang kalau kita keluar dari bisnis itu. Dan, nah ini ada satu poin yang agak provokatif nih di buku ini. Kadang-kadang nunjukin sikap yang oleh sebagian orang mungkin dianggap agak irasional gitu ya. Atau keras kepala yang ekstrim dalam mempertahankan komitmen. Itu justru bisa ningkatin kredibilitasnya di mata pesaing. Mereka jadi mikir, wah ini perusahaan kayaknya rela ngelakuin apa aja nih buat pertahanin posisinya. Gila juga, mending kita jangan cari gara-gara deh. Jadi, sikap pantang mundur yang kelihatannya nggak masuk akal secara bisnis jangka pendek, itu bisa jadi sangat rasional secara strategis jangka panjang. Wah, saya jadi penasaran gimana ide irasionalitas yang justru kredibel ini beneran jalan di lapangan ya. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih.
Oke, selain komitmen, ada juga konsep titik fokus atau focal points yang disinggung sedikit. Ini kedengarannya kayak semacam kesepakatan nggak tertulis gitu ya di antara para pemain industri. Iya, bisa dibilang gitu sih. Titik fokus itu kayak semacam konvensi atau norma atau ekspektasi bersama lah yang muncul secara alami dalam suatu industri. Gunanya apa? Buat bantu koordinasi perilaku para pesaing tanpa perlu mereka komunikasi langsung atau amit-amit kolusi ilegal. Contohnya bisa macam-macam. Mungkin level harga psikologis tertentu yang cenderung diikuti semua pemain, misalnya harga selalu diakhiri 99 atau selalu kelipatan sekian. Atau bisa juga pembagian wilayah geografis yang kayaknya disepakati secara diam-diam gitu. Atau pangsa pasar yang relatif stabil bertahun-tahun. Atau peran pemimpin pasar, market leader, yang kalau dia naikin harga, yang lain cenderung ikut. Titik fokus ini fungsinya kayak jangkar gitu, yang bantu jaga stabilitas dan ngindarin persaingan brutal yang ujung-ujungnya ngerugiin semua pihak. Oh, jadi kayak aturan main tak tertulis buat jaga perdamaian relatif gitu ya. Oke, oke. Nah, terakhir nih, ada dilema menarik yang dibahas di akhir bab 5, soal kerahasiaan versus berbagi informasi. Kan di satu sisi, kita perlu kasih sinyal dan nunjukin komitmen yang jelas yang kadang butuh keterbukaan. Tapi di sisi lain, kita juga pengen dong jaga elemen kejutan strategis. Gimana tuh nyeimbanginnya? Nah, ini nih ya salah satu tensi klasik dalam meramu strategi. Kayak yang kita bahas tadi ya, bangun komitmen yang kredibel itu seringkali butuh transparansi. Kita perlu tunjukin investasi kita umumkan niat kita. Tapi di sisi lain, ya benar, elemen kejutan itu aset strategis yang berharga banget. Kalau kita bisa jaga kerahasiaan rencana produk baru kita, atau target akuisisi kita, atau strategi harga kita, itu bisa ngasih kita keunggulan yang signifikan. Kenapa? Ya karena pesaing jadi nggak siap buat antisipasinya. Jadi, seninya strategi di sini tuh kayak menari di antara keduanya. Cukup transparan biar komitmen kita dipercaya, dan bisa mempengaruhi perilaku pesaing. Tapi juga harus cukup tertutup buat jaga keunggulan taktis dari rencana spesifik kita. Nggak ada formula pastinya sih, ini sangat tergantung situasi, sifat industrinya gimana, dan apa yang mau kita capai dengan langkah kita itu. 5 ini, pertama, penting banget pahami dulu medan perang alias struktur industrinya sebelum kita gerak. Kedua, pilih jenis langkahnya dengan bijak. Sadari dampaknya ke iklim persaingan. Apakah ini langkah yang nguntungin semua, atau butuh kerjasama, atau malah nantang langsung. Ketiga, antisipasi reaksi pesaing itu kunci banget. Pelajari faktor-faktor yang bikin mereka bisa lambat bereaksi, manfaatin itu kalau bisa, sambil kita coba pahami juga motif mereka yang mungkin nggak kelihatan. Keempat, komitmen yang kredibel, yang ditunjukin lewat tindakan nyata dan susah dibatalin, itu alat pertahanan atau pencegahan yang luar biasa kuat. Dan kelima, ada dinamika halus kayak aturan main tak tertulis, atau titik fokus tadi, dan juga tarik ulur antara rahasia dan terbuka yang ikut ngebentuk interaksi kompetitif. Betul sekali rangkumannya. Dan kalau kita coba tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin. Konsep-konsep ini semua, langkah, reaksi, komitmen, sinyal, jeda waktu, ini tuh bukan cuma domainnya para CEO perusahaan raksasa kok. Prinsip dasarnya tentang interaksi strategis ini berlaku di banyak level kehidupan. Gimana tindakan Anda itu mempengaruhi orang lain, dan gimana Anda mengantisipasi serta mempengaruhi respon mereka. Ini relevan loh pas Anda negosiasi gaji, atau pas bersaing buat promosi di kantor, atau pas bangun reputasi profesional Anda. Bahkan dalam dinamika kelompok sosial biasa. Intinya tuh, di kemampuan buat berpikir beberapa langkah ke depan, coba tempatin diri di posisi lawan main kita, dan paham bahwa hasil akhirnya itu ditentukan oleh interaksi dari pilihan-pilihan semua pihak yang terlibat. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Tadi kan kita sempat singgung ya soal gimana komitmen yang kelihatannya hampir irasional atau keras kepala banget itu justru bisa jadi lebih kredibel di mata pesaing. Nah, coba deh Anda pikirkan, gimana ide yang sekilas kayaknya paradoks ini bisa Anda lihat teraplikasikan atau mungkin bisa Anda manfaatkan dalam situasi-situasi kompetitif yang Anda amati atau mungkin alami sendiri di sekitar Anda, baik itu di dunia kerja, di bisnis, atau mungkin di area kehidupan lainnya. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di eksplorasi kita berikutnya.